sekarang memilih gak lagi bertengkar dengan orang lain. Karena saya mulai menyadari tiap orang hanya memikirkan dirinya dan masalahnya sendiri. Jadi kalau ada yang bilang 1 tambah 1 adalah 3, saya hanya akan mengiyakan sambil tersenyum dan bilang, ya kamu benar. Kalau punya uang, jadilah orang baik. Kalau nggak punya uang, lakukan hal dengan baik. Ular juga nggak tahu kalau dia berpisah, dan manusia nggak tahu kalau mereka salah. Karena mungkin perspektifnya berbeda dengan kita. Kebaikanmu di mata orang seperti permen, hilang begitu dimakan dan akan langsung dilupakan begitu saja. Sedangkan sifat burukmu seperti luka yang akan membekas dan akan terus diingat orang. Jangan terlalu dipusingkan, jadilah versi terbaik dirimu sendiri. Solatlah untuk dirimu, solatlah untuk orang tuamu, dan solatlah untuk ketaatanmu kepada Allah. Solat itu tidak lama, hanya sampai meninggal saja. Jika tubuh sudah terbalut kain kafan, maka solatmu pun selesai. Tolong hargai perjuangan Rasulullah yang sudah mondar-mandir meminta keringanan solat kepada Allah untuk umatnya. Sungguh tidak akan ada yang sanggup bila pada akhirnya umat ini menjalankan solat 50 waktu dalam sehari. Hakikat solat bukan untuk Allah, tapi untuk keselamatan diri pribadi di alam akhirat. Sesungguhnya kamu mau solat atau tidak, sama sekali tidak ada pengaruh pada Allah. Solat itu adalah bentuk penghambaan makhluk kepada Tuhannya, bahwa sebagai seorang hamba dia wajib bersujud. Di mana yang taat akan selamat, sedang yang ingkar akan celaka. Ketahuilah, jutaan manusia di alam kubur memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi ke dunia, hanya untuk beribadah. Apakah dirimu sudah gila, menyia-nyiakan waktu dengan melalaikan solat? Inilah nasihat berharga dari seorang bocah miskin yang membuat seorang imam besar menangis. Suatu ketika Imam Hanafi melihat seorang bocah miskin sedang bermain memakai sepatu dari kayu. Beliau lalu menasihatinya, hati-hati dengan sepatumu itu nak, jangan sampai kamu tergelincir. Bocah itu berterima kasih sambil tersenyum. Ia lalu bertanya, bolehkah aku tahu namamu tuan? Imam Hanafi pun menyebutkan bahwa namanya Luqman. Jadi tuan orang bergelar Al-Imam Al-Adam itu tanyanya lagi, masyarakatlah yang menyematkan itu kepadaku, jawab Imam Hanafi. Wahai imam, hati-hati dengan gelarmu tuan, jangan sampai tuan tergelincir ke neraka kamarnya. Sepatu kayuku ini mungkin hanya menggelincirkanku di dunia, tapi gelarmu itu dapat mencermuskanmu ke kubangan api yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya. Tangis Imam Hanafi seketika itu pecah. Ia tak menyangka sebuah nasihat berharga datang dari seorang anak kecil yang miskin.